Ya, oke. Halo teman-teman, kembali lagi di Tora TV. Oke, kali ini kita ada di pusat grosir Batu Nusantara yang ada di Darmo Trade Center ya, di Wonokromo, Surabaya. Dan kali ini saya langsung aja bertemu dan mengunjungi galerinya Tosan Aji. Galeri Tosan Aji Pak Agus ya, Pak Agus Kris. Jadi kemarin juga saya di Jakarta ketemu Pak Agus di pameran ya, yang di Benyamin Sueb. Dan lalu saya ke Surabaya ingin bertemu dengan Pak Agus gitu ya. Dan ini galerinya beliau ada di Darmo Center ya, di Darmo Trade Center yang ada di Wonokromo, Surabaya. Dan ini toko lamanya ya teman-teman ya. Jadi kemarin juga sudah tumpengan ya, ada galerinya yang baru dan ini galeri yang lama. Jadi yang baru itu nggak jauh dari sini. Nah, di sini ada tempatnya pas di depan sini ya. Jadi nggak jauh-jauh dan keris-kerisnya banyak banget. Nah, Pak Agus ini memang ada ceritanya teman-teman. Jadi Pak Agus ini luar biasa banget. Juga bisa jamasan keris dan juga beliau bisa melihat khodam keris dan juga bisa melihat khodam kita seperti apa gitu ya. Jadi nanti kita akan coba melihat dan ngobrol langsung dengan Pak Agus Kris. Dan Pak Agus sudah siap-siap ini. Dan ini tokonya teman-temannya kalau bisa lihat. Dan ini galeri Tosan Aji dan ini toko yang baru. Oke, kita langsung aja ke Pak Agus. Tapi sebelum itu nanti teman-teman kalau mau catat nomornya boleh. Ini ada ya, ada nomornya, ada juga medianya ya, media sosialnya. Jadi bisa langsung aja untuk berhubungan dengan Pak Agus. Oke, kita langsung ke Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan Pak Agus di markasnya Pak Agus ini ya, Agus Kris ya, Pak Agus ya, luar biasa. Waduh, Pak Agus, bagaimana saat di pameran di Jakarta, Pak Agus? Ya, alhamdulillah, saya kemarin pameran di Jakarta 5 hari. 5 hari ya. Nah, terus saya juga beli-beli di teman-teman ya, karena teman-teman ada yang nggak dapat duit ya, kasihan. Iya. Jadi iya. saya hari terakhir itu keluar duit sampai 150 jutaan lebih. Iya, di sana ya. Iya. Wah, luar Terus biasa. ini tadi ada salah satu yang saya beli telepon, itu tak tebus lagi itu katanya. Ada ditebus lagi Ada ya, yang Kris mau Pak Agus ditebus ya, lagi. luar Ya biasa. mungkin waktu itu ada yang sudah mau nawar atau Iya, gimana iya, ya. iya. Tapi karena dia pulang nggak punya uang, Iya, akhirnya iya, iya. saya Mas Kawini. Setelah itu ini tadi pagi ditelepon mau ditebus. Mau ditebus ya, wah luar biasa. Jadi begini Mas Tora, Ya. saya terima kasih atas Kasih, Pak. kedatangannya jauh-jauh dari Sama-sama Jakarta. Bapak, sama-sama. Saya akan memperkenalkan koleksi-koleksi Galeri Tosan Aji Ya. atau koleksi-koleksi Agus Kris Agus Kris yang ada di toko saya. Di rumah masih banyak. Oh, di rumah masih ada Di ya, rumah Pak? masih Wah, banyak luar ya. biasa. Makanya Baik, itu tadi baik. toko saya yang Lama itu ya, iya, iya. Karena saya Agak kecil ya, sering Pak. ya? borong-borong, Oh, iya, sering iya, borong-borong, nggak mampu. Iya, iya. Terus saya buka ini agak besar tapi juga nggak mampu ini. Juga nggak mampu. Iya, iya, iya. Jadi ya mungkin sebelah ini mungkin mau tak sewa lah. Nanti, oh, wah luar biasa. Ya saya mohon doanya aja. Amin, amin pasti, Pak. Insya Allah saya sewa. Insya Pasti, Allah. pasti. Karena Insya Allah. nggak mampu. Iya, iya, iya. Terlalu banyak barang. Terlalu banyak ya, Pak. Siap. Apa saya harus buka galeri pribadi yang besar? Yang agak besar. Amin, Ya, amin. jadi Baik, ini- monggo Pak, silakan. Ini bagaimana ini, Pak? Mas Tora, saya jelaskan ini boleh ini langsung Boleh. di view. Oke, monggo. Ini ya, yang Ya, ini Yang ini dulu ya. Ini Waduh. Panji Wilis Kinata Mas. Panji Wilis Kinata Mas. Iya. Luar biasa. Ini ya teman-teman ya. Jadi Pak Agus ini sangat baik orangnya ya, paham dengan keris. Jadi monggo silakan kalian yang mau datang ke Surabaya, monggo. Oke, Ini monggo, Pak. Panji Wilis Kinata Mas. Kinata Mas. Wih. Pamornya ini kan ada ya, bisa pancuran emas. Pancuran emas ya, ini Pak, ya, segiti iya. apa kayak gunung ini. Iya, iya, Nah, iya, ini betul, bisa betul. sembur emas. Sembur emas ini ya. Tapi kalau orang mau ngomong adek siji monggo, cuma terus terang aja dari adeknya ke sini ini bagus, terus di sini agak melebar ya. Ya kayak api, kadang-kala api itu kan
agak melebar. Agak gitu. melebar ya. Oke. Ini bagus sekali, dan ini Pak rangkanya itu pendoknya itu berlian ya, atau inten boleh. Nah itu pendoknya juga bagus. Dan bagus ininya ya. ini dulu bahwa menurut ceritanya Apa yang punya filosofinya? Iya. yang punya ini anaknya anaknya raja. Jadi ini Raja. kerisnya pangeran. Kerisnya Ya, pangeran. jadi ini kenapa ini kerisnya pangeran? Jadi pangeran itu kalau diundang sama raja, terus ada orang-orang keraton, Iya. nah itu memang ada apa namanya, pakemnya ya. Ada pakemnya Jadi ya tidak itu boleh ya. bawa nogo singo, karena rajanya yang bawa nogo sama singo. Singo. Jadi pangerannya bawa seperti ini. Iya. Kalau dia nanti bawa nogo, wah berarti nanti auranya menang pangerannya pangerannya ya. atau menang tamunya. Iya, betul. Jadi ada aturan-aturan Ada kalau aturan, diundang betul. raja itu ya tidak boleh membawa nogo, singo gitu. Karena umpamanya Saman Adipati Tuban umpamanya Iya, bawa nogo, diminta. Resikonya diminta. Resikonya diminta ya Pak Gus. Nah, umpamanya Saman Adipati Banyuwangi umpamanya. Saman bawa nogo atau singo, diminta sama raja. Jadi aturannya begitu Iya, ya Pak. Ada jadi nggak aturan-aturannya ya nggak kalau pakai boleh keris itu ya. Membawa yang lebih Membawa yang lebih tinggi ya, ya, betul. karena itu memang stratanya raja kan. Raja. Luar Jadi biasa. kalau pangeran pun juga gitu, nggak boleh. Nah nanti kalau pangeran ini diangkat menjadi raja, baru dia dikasih nogo atau singo itu tadi. Singo tadi itu ya. Waduh. Baru ini nanti ditaruh di tempat. Nah ini nanti dibuat cucunya, dibuat anaknya raja anaknya lagi lah. raja, iya, Pokoknya iya, ini betul. ceritanya punya pangeran lah. Filosofinya Jadi ini tinggi filosofinya sekali ya Pak ya. Punya pangeran. Punya, luar Nah, biasa. kalau yang ini ini lagi nih, Pak. Nogo Sosro Ini Nogo Sosro ya. Kinata Emas Kamarogan. Kinata Mas Kamaro. Iya. Jadi ini pamornya ujung gunung. Jadi Ujung gunung. pamor ujung gunung itu ya kayak junjung derajat ya, namanya aja derajat ujung ya. gunung. Ujung Jadi gunung di ya, betul. atas, di atas paling atas. Betul. Nah, baru raja itu baru pakai pakai ini. raja, pakai Nogo Sosro. Nogo Sosro raja yang Iya, pakai ini ya Pak pakai. Gus ya. Jadi kalau zamannya kerajaan itu pasti nogo-nogo itu ya punyai raja. Raja, wah luar biasa bagus. Ya, lah kalau raja ini punya anak 5 umpamanya, ya. Tapi yang jadi pangeran 1 umpamanya, pangerannya ini dulu. Tapi setelah raja ini sudah pensiun katakan. Nah ini anak-anaknya 5 ya tetap dikasih nogo singo ya Pak. Kan kurang lebihnya seperti itu ya. Iya. Karena iya. nogo singo itu Pak adalah memang lambang kemuliaan dari suatu kerajaan. Suatu kerajaan ya. Kerajaan. Luar biasa. Nah, terus yang ini lanjut lagi Pak. Ini apa ini? atau ini bisa direview sudah? Sudah. Nah, ini Singo Barong Kinata Emas Kamarogan. Wah, ini Kinata Emas. istimewa ini. Ini barangnya istimewa sekali. Istimewa sekali ini ya. Ya. Ini bisa dilihat ya. Ini ya. Wah. Barangnya kan istimewa Iya. sekali ini. Loh, lihat sampai ke atas ini. Sampai Ya. ujung atas ya. Insya Allah jarang orang punya. Jarang orang nah, punya, ini ya. kalau di zamannya kerajaan, kalau ndak bangsawan, ndak mungkin bisa mempunyai keris seperti ini. Kenapa? Ya karena waktu itu emas kan juga mahal. Iya. Dan itu pun kalau ndak raja, ndak bangsawan, ndak punya. Dan itu pun kalau orang biasa tetap bahasanya mesti dibeli atau dirampas. Dibeli atau dirampas gitu. Atau dibuat upeti. Upeti ya. Iya, makanya dulu kalau raja-raja pasti kaya-kaya ya itu tadi. Karena itu tadi Ya, ya itu Pak. tadi yang namanya upeti. Terus dia ini kayak mempunyai hak untuk memiliki Iya raja-raja orang-orang begitu ya. kecil. Benar. Pasti itulah. Benar Pastilah. Bapak. Betul Ya. Bapak. Ini. Lanjut lagi Pak. Nah, kalau ini adalah ada gajah. Ya, ada gajah ya. Nah, terus ada sayap. Sayapnya ya. Ya. Iya. Terus naik ke atas ini ada
ekor naga. Ekor naga ya, gajah dia ekor naga Ya, ya. jadi ini ada 3 binatang. Oh. Ada gajah, liman, Gajah ada liman. ular atau nogo, Mhm. ada sayap atau peksi. Paksi. Bahasa Ya. Sanskertanya peksi. Peksi. Jadi ini kalau dibaca itu peksi nogoliman. Paksi Nogoliman. Iya. Jadi peksi nogoliman. Jadi gajah ada ekornya, ada sayapnya terbang. Apa filosofinya ini Pak? Ya filosofinya ini kan binatang-binatang yang mempunyai arti kekuasaan. Kekuasaan. Terus gajah itu melambangkan kekuatan dan kesabaran. Kesabaran. Oh, gajah itu kekuatan dan kesabaran ya. Nah, terus kalau sayap ini menandakan bahwa bisa terbang kemana-mana. Jadi luas, artinya luas. Luas ya, luar biasa. Luas. Istimewa ya, istimewa. Ya. Oke, siap. Ini pamornya juga ujung gunung. Ujung gunung ya. Waduh. Jadi, nah ini Nah, ini apa? keris ini namanya Dahmat Murup Kelengan. Kelengan. Ya, Dahmat Murup Kelengan. Nah, ini keris ini sederhana. Sederhana Tapi sekali ya. keris ini mempunyai filosofi. Apa filosofinya nih Pak Agus? Jadi ini waktu itu Bupati Malang itu atau mempunyai masalah dengan warganya atau warganya mempunyai masalah atau pemberontakan atau bagaimana kurang jelas ya. Yang jelas bahwa ini adalah keris ini yang dapat menyelesaikan. Dan di keris ini yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di situ. Masalah yang ada di situ Ya, ya. jadi kalau di Medion itu tunduk Medion kayak gitu ya. Nah ini masalah ini yang dia bisa menyelesaikan di Malang. Jadi keris ini punyanya orang kaya sekali. Ada sertifikatnya ya. Oh, ada. Oh. Wah, luar biasa. Tak tunjukkan sertifikatnya. Oh, iya, nggak apa-apa. Wah, gitu ya teman-teman ya. Jadi Pak Agus ini memang benar-benar legend juga ya ini ya, karena beliau mengetahui. Ini, Oh, ini ada sertifikatnya ya. Oh. Ini namanya orangnya ini Dr. Andes Supriyo, Jalan Bangka, Surabaya. Ini rumahnya itu besar sekali ya. Jadi ini yang punya Graha SA. Graha SA dan punya pom bensin, ada berapa pom bensin itu ya? Nggak ngerti saya, banyak lah pokoknya lah. Ya ini. Wah, ada sertifikatnya ya. Terus ya. Tuh. Ini Ya, yang boleh kita tanda lihat tangan ya. ini orang 5 ini. Orang 5. Oh. Iya, jadi sertifikat ini yang mengeluarkan para ahli-ahli perkerisan orang 5. Ini yang mengeluarkan Lembaga Kebudayaan Jawi Surakarta. Ini Jawi orang-orang Surakarta. Wih. orang-orang kompeten ini. Iya, iya. Orang-orang penting itu. Nah, ini sertifikatnya ya. Ini atas namanya Dr. Andes tadi, Jalan Bangka. Terus ini ada nama Kili Datinangon. Kili Kili Datinangon. Nah, maksudnya itu nama kodamnya. Jadi ini nama kodamnya ini ini nama kodamnya Kili Datinangon. Kili Datinangon. Jadi ini ya teman-teman ya, yang ini ya. Jadi ini ya. tahun 95 dibuat. Tahun 95 ya. Ya. Sertifikat ini dibuat tahun 95 ya. dengan 5 orang ahli-ahli. Ya toh, ada ahli besi, ahli pamor, ahli dapur, Sampai ini ya. ahli isoteri. Ahli isoteri ya. Ahli isoteri. Jadi di sini saya jelaskan kepada para pemirsa. Iya, iya. Dengan adanya surat ini nama kodamnya Kili Datinangon, saya kan tidak percaya. Saya tidak percaya. Akhirnya keris ini kodamnya tak panggil sama saya. Oh, bisa apa ya? Ya seperti film-film saya yang di YouTube sebelah ya. YouTube-nya Mas Abdul for News Go. Iya, iya. Itu kan saya sering manggil Goib ya. Kodamnya. Oh. Kodam. Ini saya panggil. Bener namanya. Kili Benar, Datinangon. Berarti Kili Datinangon ya. iya, berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai kompeten atau orang yang yang spiritual. Spiritual, iya betul. Jadi betul, ini spiritual. Orang, saya ngomong orang spiritual, orang betul. top lah. Betul. Nah ini dayanya ya.
apa itu? Ini ada Damar Murup ya, dapur, pamor, dapur, pamor Murup, empu, tangguhnya HB Jaya. ke-7. Iya, iya, iya. Terus pamornya Kelengan, Keleng. Empu Lucu Guno lah. Empu Lucu Guno itu siapa? Nah, di sini. Empu Lucu Guno. Apa itu? Zaman baca. Empu Lucu Guno. Aurun ya. Turun empu Setro Banyu. Setro Banyu. Jadi Empu Lucu Guno ini yang membuat. Terus empu ini mempunyai anak namanya Empu Setro Banyu. Empu Setro Banyu ini sangat sakti sekali. Empu Setro Banyu. Jadi Empu Setro Banyu itu membuat keris yang dimana mempunyai story untuk memadamkan api. Untuk memadamkan api. Iya. Oh, jadi begini. Jadi ini sering kejadian di mana-mana. Toko Wonokromo ini dulu kebakar semuanya. Oh, pernah ya Pak ya? Iya, memang kebakar atau dibakar ya. Oke, baik Pak. Oke, saya enggak mau ngomong yang jelas kebakar atau Pernah, dibakar. iya pernah gitu, oke. Sebelum jadi DTC, tuh pasar Wonokromo ini kebakaran. Tapi ada salah satu toko yang tidak kebakar. Nah, ternyata toko ini mempunyai keris Setro Banyu. Setro Banyu. Jadi keris Setro Banyu atau Empu Setro Banyu itu dimana membuat keris yang sangat ampuh untuk supaya tidak kebakaran rumah Tidak itu. terbakar. Banyak nanti sampean boleh interview ke orang-orang umpamanya di Jakarta ada kampung kebakaran semua, ada yang enggak kebakar, sama tanya pasti punya Pasti itu. ada sesuatu. Kalau enggak punya itu mesti punya Al-Qur'an atau ya Al-Qur'an lama dan sebagainya. Iya. Oh, Kurang lebihnya itu ya seperti bagus itu ya. Wah, luar biasa. Pasti. Dan ini sertifikatnya ini dan Nah, ini anunya apa fotonya ini ya. fotonya ini ya bagus ya. Fotonya, ya. Luar biasa. Nah, itu ya teman-teman ya. Ya, ini. Dan ini ada sertifikatnya luar biasa. Nah, jadi istimewa keris ini ya ini- bagus ya. Ini ya. Jadi keris ini Mas Tora ya sebetulnya kerisnya orang kaya. Kerisnya. Dan sebetulnya orang kaya ini uangnya enggak ada serinya. Enggak ada Sebetulnya serinya, enggak ada serinya. Kenapa saya ngomong enggak ada serinya? Perusahaannya besar, perusahaannya ada ya, Pak. SPBU-nya aja ada Pengusaha 12. ya, iya. Kan enggak Iya, mungkin iya. lah menjual keris itu. Nggak mungkin ya, betul. Tapi kenapa ada di tangan saya? Itu pertanyaan yang itu sangat pertanyaan yang sangat besar itu. Iya, Iya. jadi kenapa kok sampai ke tangan saya? Ada di Pak Agus ya, iya. Jadi sepeninggal Pak Priyo itu istrinya ini di gudang keris ya, di gudang keris. Jadi Pak Priyo ini punya kamar khusus untuk pusaka. Pusaka, ya, oke. Nah, di mana istrinya ini ada rasa ketakutan. Oh. Nggak tahu mungkin ada suara atau Iya, apa. iya. Sehingga dia memanggil suhu ya, karena Oke. Pak Priyo ini orang Cina ya, orang Cina. Orang Chinese Jadi ya. dia lebih percaya ke suhu ya, ke suhunya. ke suhu. Dipanggillah beberapa suhu ini, akhirnya tidak bisa menyelesaikan. Nah, akhirnya saya datang. Oh, oke. Ya, saya datang sebagai anak muda Iya. yang modelnya ya seperti ini. Iya. Dan bisa membuat masalah gundahnya istrinya ini terselesaikan. Oke. Ya, cuma dia ini akhirnya ya tetap saya disuruh mas kawinilah. Cuma ya saya ngomong, kalau mas kawinnya ibu yang menentukan, ya mungkin saya tidak mampu. Benar. Karena ibu orangnya sudah termasuk high class. High class. Iya, umpamanya saya beli 100 juta pun ibu ngomong kecil sekali, uang 100. Lah uang 100 juta kan besar buat saya. Benar. Nah, ini gimana win-win solution? Nah, waktu itu udah ada. Tetap dia bersikeras bahwa ini dulu ceritanya ya belinya mahal. Ya saya pulang lah. Iya. Ya karena saya kalau dipaksa untuk
membayar terlalu besar buat saya. Besar, ya, betul. Ya saya enggak mau. Benar. Ya akhirnya saya sering ditelepon, ya enggak tahu kok ada suatu kayak sedikit kasihan atau apa ya enggak tahu. Iya. Ya akhirnya dikasihkan. Dalam arti dikasihkan ya tetap saya nebus lah. Betul. Cuma dia enggak berbicara yang mau mahal sekali lah. Ya akhirnya ya kita bicara dari hati ke hati. Kalau dia memaksa emosinya, keris ini enggak akan, kerisnya sebetulnya banyak kok, enggak ini saja ya. Kerisnya ini ada sekitar 20-an. Ada ini, terus ini ada semar juga. Terus ada betok. Ada banyak ya. Dari situ ya Pak ya. Luar biasa. Oke, jadi akhirnya dengan adanya keris ini sudah hak saya, sudah saya mas kawini. Ibu ini juga merasa tenang dalam arti tenang. Jadi tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa gelisah. Ya sebetulnya ketakutan itu sebetulnya ibaratnya itu saya mempunyai bayi. Nah kalau bayi saya umpamanya itu nangis, berarti kan saya harus melihat bayi ini kenapa nangis, lapar, haus, atau berak atau kencing, kan betul. Ya, oke. Kalau ada orang punya keris klotekan atau gerak-gerak atau bagaimana, berarti keris ini minta diperhatikan. Dalam arti ya kita sesuguh. Ya. Dalam arti sesuguh itu bisa kembang, bisa minyak, bisa dupa, bisa menyan. Nah itu kalau saya membacanya bahasa Jawanya itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun sesuguh gondo harum marang Wesiaji minangka tondo yekti krana lillahi taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ditambahi doa kita. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kula diparingi kesehatan. Diparingi rezeki ya Allah, diparingi keselamatan. Kula diparingi seger waras ya Allah, alhamdulillah. Lah kita bersyukur pada Allah. Betul. Kalau umpamanya kita ini dalam masalah, tetap kita membaca yang tadi niat ingsun ya toh. Setelah itu ya Allah, itu loh orang itu kok tidak baik dengan saya. Tolong doakan ya Allah supaya dia ini sadar. Supaya orang ini berlaku baik, tidak usah ngancam-ngancam dia ini salah. Nah, itu nanti akan sendirinya sadar. Tapi tetap masalah itu minta sama Allah. Ya toh. Jadi kita ini niat ingsun sesuguh niat saya memberikan gondo harum. Nah, sesuatu yang mempunyai nilai. Gondo harum itu kan bisa kembang ya, bisa dupa, bisa menyan. Nah itu niat ingsun sesuguh gondo harum marang apa? Wesiaji yang mempunyai kekuatan, besi yang mempunyai kekuatan, betul. Krono lillahi ta'ala, karena pengabdiannya kepada Allah. Tapi kalau ini ada namanya kayak tadi Lidatinangon namanya, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun sesuguh gondo harum marang Lidatinangon minangka tondo yekti krono lillahi ta'ala, disebut namanya. Ya kayak sampean umpamanya namanya Toro. Ya, Mas Toro tak panggil, dateng sampean. Mas Toro. Lah sampean namanya Toro tak panggil Bambang mesti enggak dateng. Enggak nyatut ya. Ya itu ya. Nah, makanya tadi tak pakai Wesiaji ya. Tapi kalau sudah tahu namanya disebut namanya. Nah terus hari apa? Hari apa? Sebetulnya semuanya hari itu baik. Iya. Semuanya baik ya Pak Agus ya. Cuma ada hari yang namanya weton kita. Weton ya. Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, Jumat Manis, bulan purnama. Bulan purnama itu kalau bulannya sudah bulat itu mesti kalau di tanggalan Jawa. Ini karena sekarang tanggalan internasional kan tanggal 27 ya? Iya, 27 sekarang. 27 ya. Tapi itu ada tanggalan kecil itu tanggalan Jawa. Itu bulan purnama mesti tanggalnya 14, 15, 16. 14, 15. Alek enggak salah waktu itu saya berangkat itu bulan purnama. Berarti kalau enggak salah sekarang ini paling ya
tanggal Jawanya lu paling tanggal 20-an. 20. Tidak salah lo ya. Wah, luar biasa. Tidak salah. Siap. Jadi itu ya Pak ya, sejarahnya jadi ini, itu ya. Ini filosofi. Oh, ini juga kerisnya orangnya ini. Beberapa yang ada keris di sini ya. Ini Singo Barong ini ya. Ini Singo Barong ya. Ini kerisnya orang kaya tadi ini juga ini. Ini juga sama ya, Singo Barong ini ya. Sama ini. Dan juga ada beberapa di sini lagi ya. Banyak ini. Memang saya sengaja saya tunjukkan keris yang menurut saya yang istimewa. Tapi kalau ada orang ngomong ini jelek ya enggak apa-apa. Iya. Betul. Saya enggak mau berdebat. Benar. Cuma ya itu tadi sampean itu ngomong keris saya jelek, ya tunjukkanlah. Dan kalau memang sampean punya keris lebih baik, ya tak belilah. Sampean mau minta berapa tak? Betul. Ya kalau memang mau tukar tanah, ya tak tukar. Mau tukar mobil, ya tak tukar. Tapi tunjukkan, jangan ngomong, wah itu jelek. Sampean punya bagus tapi enggak bisa menunjukkan. Iya, betul. Jadi enggak satrio. Betul. Soalnya sekarang ini ada youtuber yang sebelah itu sering menjatuhkan saya. Ya katanya saya ini pembohong lah. Iya. Saya ini pendusta lah. Waduh, luar biasa. Saya ini kerisnya jelek-jelek lah. Jelek ya. Oh, Agus keris ini alirannya syirik musyrik lah. Iya. Nah, itu youtuber sebelah itu atau sebelah. orang-orang yang bodoh. Betul. Tapi enggak apa-apa. Sampai itu kalau mau menjatuhkan saya enggak apa-apa. Datang oleh berani. Iya. Kalau saya kan satrio. Ya. Jadi saya jujur aja ya, sampai detik ini Mas Tora ya. Iya. Saya itu umur 58 lebih 7 hari. Oke. Kan tanggal 27. Jadi tanggal 20 kemarin saya merayakan tumpengan di sini. Saya merayakan ulang tahun saya merayakan kemerdekaan, saya merayakan nambah tuku. Iya. Jadi berarti umur saya 58 tahun 7 hari. Sampai detik ini, demi Allah, demi Rasulullah, demi jagat saisinya, saya tidak pernah mencuri. Mencuri dari hal kecil sampai besar. Contoh, sandal, sepatu, sepeda motor, mobil, rumah, apapun. Saya tidak pernah mencuri. Kedua, saya tidak pernah utang, tidak tak balik loh. Tidak tak bayar. Jadi umpamanya saya dulu pernah utang Mas Tora umpamanya, tidak tak kembalikan. Terus Mas Tora nagih, tak ganti 10 kali lipat. Waduh. Umpamanya Mas Tora dulu pernah ngutangi saya umpamanya 10 juta. Iya. Datang ke sini. Gus, kamu dulu pernah utang saya 10 juta. Tahun sekian. Ya. 10 juta tak gantikan 10 kali. Berapa? 100 juta. 100 juta ya, Pak. Kalau Mas Tora ingat 1 juta, tak ganti 10 kali lipat, berarti 10 juta. 10 juta. Saya umumkan kepada semuanya. Iya. Siapapun yang pernah saya hutangi tak bayar, datang. Tak ganti 10 kali lipat. Kedua, ya. Ketiga, siapapun manusia yang pernah kerisnya tak bawa, tak kembalikan, tak ganti 10 kali lipat. Silakan mau ambil yang bagus-bagus, yang emas, yang berlian, yang gading, silakan. Adakah youtuber yang lainnya berani seperti saya? Iya. Berani satrio seperti saya? Atau pedagang keris? Ya. Berani satrio seperti saya? Betul. Kalau saya orangnya satrio. Kalau memang dulu saya pernah bawa barangnya orang, datang tak kembalikan 10 kali lipat. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ya begini Mas Tora, bukannya saya ini manusia terbaik, tidak. Bukannya saya ini manusia jujur, tidak. Bukannya saya ini manusia putih, tidak. Saya manusia brengsek saya. Tapi jujur saya ingin menjadi baik. Ya. Makanya sampai detik ini saya tidak maulah memfitnah orang, mendurhakai orang-orang atau menceritakan yang tidak baik, atau mencuri barangnya orang, atau utang barangnya orang, tidak mau. Betul. Tidak mau. Kenapa?
Makanya saya pesan lagi kepada panjenengan semuanya, hidup itu cuma sekali. Iya. Pergunakanlah dengan baik. Kalau memang sampean kemarin brengsek, besok sadar. Seperti saya, insya Allah saya pun juga akan sadar dan insaf. Tapi saya tidak pernah mencuri, tidak pernah utang tidak balik. Tapi kira saya sering dibawa orang tidak balik sering. Oh, pernah ya Pak ya? Sering. Nah, tapi ya itu tadi, tetap saya bersyukur pada Allah. Bersyukur ya. Tapi biasanya kalau saya ini setelah dibohongin orang, Iya. itu rezeki saya langsung Naik ya Pak, meningkat ya. iya, saya sendiri heran. Tapi sering itu saya rasakan. Oke. Katakan ada teman datang pinjem uang umpamanya, saya kasih. Janji seminggu, breset 1 bulan, breset setahun. Tapi kalau memang orang ini ada niatan tidak baik, saya itu rezekinya banyak. Pasti ini ya Pak. Banyak. Terus ada orang, Pak Gus ini kerisnya tak tukari Harley Davidson ya. Ini saya milih 7 ya. Nah, setelah itu enggak balik. Ya Harley-nya ya enggak balik. Ya enggak apa-apa lah. Enggak balik ya Pak. Artinya kalau saya lihat nih ya, Pak Agus ini memang benar-benar berkaromah sekali ya. Hidayahnya luar biasa ke Ya, Pak Agus ini. sebetulnya Ya. saya tidak istimewa Mas. Luar Cuma saya biasa itu nih, Pak ingin Agus. memberikan edukasi Iya, suatu iya. kebaikan. Kebaikan ya Pak Hidup Agus. itu bikinlah kebaikan. Karena Iya. Anda ini kalau otaknya, mindsetnya baik, positif, Anda itu akan rezeki itu mendekat. Mendekat ya Pak Yang Agus. rezeki dari atas akan jatuh, akan turun. Iya. Rezeki di bawah akan muncul. Ya, Pak. Rezeki dari depan akan mundur. Rezeki dari belakang akan maju. Dari samping kanan bisa mendekat, dari samping kiri mendekat. Itu loh, orang kalau berpikiran positif. Dalam arti orang berpikiran positif itu begini Mas ya. Ya kalau namanya muslim ya sholatlah yang baik. Iya. Wirid yang baik, Wirid, ya. puasa yang baik. Iya toh, itu orang muslim. Nah, terus orang Kristen umpamanya ya pergi ke gereja yang baik, terus apa namanya uang persepuluhan tak apa itu ya, semuanya yang baik. Betul. Terus kalau ada orang miskin atau orang ini di jalan ini kelihatannya kelaparan, kasih makan. Masih. Terus kalau memang umpamanya orang ini di jalan tidak pakai baju, kasih baju. Iya. Jangan diejek. Wah, telanjang pula nasi bikin memalukan, kasih. Jangan mengejek gitu lah, kasih lah. Karena ya itu tadi ya. Nabi Musa itu pernah tanya sama Allah, ya Allah saya ini sholatnya sehari 50 kali, apakah engkau bangga dengan sholatku? Tidak, aku tidak bangga dengan sholat, karena sholat itu untuk dirimu. Iya. Karena dengan tidak sadar sholat ini kan senam, Iya. itu untuk kesehatan. Ya Allah saya ini setiap hari puasa, apakah engkau bangga dengan puasa? Iya. Oh tidak, puasa itu demi kesehatan. Karena manusia ini ya, jujur ya, per 14 jam atau 12 sampai 14 jam kalau tidak ada sari-sari makanan yang dimakan sel, itu sel-sel penyakit itu mau dimakan. Makanya orang kalau sering puasa insya Allah sehat. Iya. Oh gitu ya. Ya, jawabnya orang kalau sering puasa sehat. Iya. Karena apa? Ya itu tadi, Saya juga puasa. sel-sel penyakit itu dimakan. Dimakan itu ya. Ya, karena dia selama 12 sampai 14 jam tidak makan, itu yang dimakan. Nah, kalau orang kaya-kaya makanannya enak-enak, ya itu tuh jadi penyakit aja. Jadi penyakit di situ ya. Jadi Pak? penyakit. Oh. Nah, terus ya Allah, apakah engkau bangga dengan wiridku setiap malam? Oh Iya. tidak, itu loh untuk dirimu semua. Nah, terus Nabi Musa nanya, apa yang kau banggakan pada diriku? Iya. Katanya engkau menunjuk aku sebagai nabi. Iya. Aku bangga kepada dirimu apabila kamu ngasih makan orang dalam penderitaan. Kamu masih baju orang karena orang ini tidak bisa pakai baju, Iya. telanjang bulan. Kamu menuntun orang buta, itulah aku bangga di sini. Kalau memang kamu tidak mampu kasih makan orang, ya jangan kamu hina lah, jangan kamu ejek lah, jangan kamu marahi lah. Iya. Kalau memang kamu tidak bisa kasih makan, berbicaralah yang baik, bersantunlah. Iya. Nah disitulah makanya
kadang-kala orang itu tidak paham dengan syirik dan musyrik. Sirik. Iya toh. Saya kemarin beberapa kali umroh itu orang itu rebutan mencium ajar aswad. Iya. Kenapa? Saya tanya apa istimewanya ajar aswad? Iya toh. Terus orang-orang sampai rebutan, sampai tidak memikirkan nyawanya. Saya kemarin ya juga rebutan. Iya. Cuma saya itu kalau rebutan dengan orang Arab, orang besar-besar gitu ya besar, berani lah. Orang aborigin apa orang apa, orang hitam-hitam berani. besar badannya. Berani lah. Tapi kalau ada ibu-ibu itu Ya, tidak enggak mau. lah ya, iya. Tidak mau. Saya tetap mengalah, Mas. Wah, luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa loh, Pak Agus. Cerita Pak Agus ini, aduh, ini benar-benar baru kali ini nih saya bisa bertemu dengan Pak Agus, selalu mendengarkan sesuatu yang beda ini di dunia pusaka ini Pak Agus. Dan ini saya sangat berterima kasih nih bisa kesini Pak Agus. Luar biasa. Katakan brengsek Mas ya, tapi Iya, saya kan iya. dengan orang tua, Iya, perempuan gitu Iya. ya. Berani. enggak berani. Mas, Tetap sabar. menghormati Mas. Iya. Walaupun ingin mencium ajar aswad, kalau saya harus mengorbankan orang tua perempuan kan ya Iya, betul. udah gentle saya. Betul Pak. So, luar biasa ya teman-teman. Memang Pak Agus ini penuh dengan hidayah yang diberikan dari yang kuasa ya kepada beliau. Ini sangat-sangat berkaromah sekali nih Pak Agus. Waduh. Tapi Mas kemarin boleh tanya itu ke pameran di Jakarta itu. Iya. Pameran di Jakarta itu kan ada lelang ya. Ada lelang. Ada salah satu panitia ini menjelaskannya berbeda atau enggak benar. Saya marah Mas. Dan saya marah ini, kalau saya marah Mas, enggak takut sama manusia. Iya. Saya ngomong, ini bukan Kenongo Ginuba, ini Largangsir. Kalau ini memang Kenongo Ginuba, siapa yang punya tak beli sama saya. Iya. Tapi ini bukan Kenongo Ginuba, jangan begitu kamu. Kalau memang ini Largangsir, ya ngomong Largangsir. Iya. Jangan begitu. Saya paling tidak suka, ayo siapa yang tidak sepaham dengan saya, maju semuanya tidak apa-apa. Iya. Tanya orang-orang pameran kalau tidak percaya. Iya. Saya orangnya keras, tapi ya tetap saya akan satrio. Iya. Saya satrio, saya tidak mau berdusta lah. Betul. Saya tidak mau mendustai orang-orang, saya tidak mau. Ya itu tadi Mas saya ngomong, kalau saya dengan manusia saya tidak akan takut Ada Mas. ini Ya toh, tapi kalau dengan ibu-ibu tua itu tetap Mas saya pasti ada rasa kasihan Mas, tidak mau lah Mas. Iya. Saya tidak mau kalau umpamanya harus menang itu, tidak mau. Iya. Kalau dengan orang-orang seperti aku ya tetap mengalah Mas, ada pasor Mas, tidak mau saya menunjukkan kesombongan saya atau keegoisan saya. Iya. Atau ya tidak mau lah Mas. Tetap saya harus tahu sopan santun lah Mas, saya harus tahu adat istiadat, saya harus tahu toto kromo, saya harus tahu oh ini orang tua, saya harus menghormati Mas. Ya, jadi saya hidup tidak semena-mena lah Mas, tetap saya itu hidup kepingin menjadi orang baik, dalam arti itu ya yang diajarkan Rasulullah itu ya toh kurang lebihnya seperti itu. Iya. Tapi kalau ada orang yang mau memfitnah saya sih silakan aja. Iya. Mau berkata apapun silakan. Ya cuma itu tadi saya berpesan dalam kebaikan, dan saya berpesan kepada orang-orang yang hatinya jelek, orang-orang yang otaknya kotor. Iya. Ya, hati-hati loh. Anda menanam suatu kejelekan dan Anda akan mendapatkan buahnya. Betul. Pasti. Kalau tidak percaya buktikan. Iya. Anda memberi makan orang kelaparan, suatu saat Anda dikasih makan sama Allah. Bisa itu ya. Jawabnya secepat. Saya pernah Mas ini Mas ya, saya masih punya ibu ya, ibu saya itu pernah saya pesen sama saya, Bu kalau butuh apapun ke saya aja. Anaknya 5 ibu saya. Oh. Jangan pernah minta ke siapapun, ke saya aja. Ya saya kasih. Tadi kalau ya namanya orang tua Mas kan mesti kontrol ke rumah sakit Mas.
Ya, jadi kalau saya tidak bisa ngantar atau dulu saya masih punya istri dulu ya, Iya, itu iya. diantar istri saya. Oh, iya. Nah, terus kalau saya waktu itu duren ya tetap apa dibantu tetangga tapi tak suruh bayar mas, Iya. dibayar, kasih makan, bayar dan sebagainya. Dan waktu itu minta uang mas. Jadi minta uang itu saya tidak punya uang mas. Jujur saya nggak punya uang. Iya, iya, iya. Tapi saya nggak mau ngomong nggak punya uang. Saya pergi ke Pegadaian mas. Saya membawa BPKB sepeda motor saya. Iya, iya. Saya keluar rumah ditanya mas, loh kemana? Saya ngomong, saya mau ke bank. Iya. Saya nggak mau ngomong, saya mau gadekan. Iya, iya, iya. Kalau saya ngomong Pegadaian, penderita itu. Masih ini ya. Makanya saya ngomong, saya mau ke bank. Padahal itu saya menggadekan Iya, BPKB. iya, iya. Aduh, apa sabar ya Pak ya, Pak Agus. Luar biasa ini cerita perjalanan Pak Agus ini sangat-sangat terharu sekali dengan perjalanan Pak Agus ini dan hingga sampai sekarang ya Pak ya. Saya begitu menggadekan mas ya. Pegadainya ngomong, ini mau pinjam berapa? 2 juta aja. Oh masa 2 juta enggak 3 juta? Ya sudah kasih secepatnya sudah. Iya, iya. 3 juta ya sudah. Oh, ini bunganya ya sudah sekarang terserah lah. Tanda tangan saya dapat uang 3 juta dipotong administrasi. Iya, iya. Saya pulang langsung saya kasihkan ibu saya 1 juta. Kan ibu saya minta 800. Iya, iya. Saya kasih 1 juta. Lu ini kebanyakan enggak apa-apa bu. Itu nanti kan zaman kasih uang itu. Iya. Nanti naik taksi aja. Iya. Berangkat ibu saya ya. Berangkat ibu saya kurang lebih jam 8 lah ya. Saya jam 10 berangkat ke toko saya, ke galeri saya. Begitu buka toko itu loh mas, ada orang datang mas, beli ke saya 5 juta. Secepat itu mas. Luar biasa ya Pak, Dibalas rezeki sama Allah mas. langsung dibalas ya, secepat itu Secepat bagus ya. Luar biasa. So, begitu saya bungkus, saya bertransaksi, Iya, iya. orangnya pulang, saya balik ke Pegadaian mas. Tebus lagi. Saya itu. tebus, Mas. Iya. Masya Allah. Pegadaiannya yang ngomong lo ini kena sekian, oh sudah terserah sampai, Iya, iya. terserah lah, tak tebus pokoknya. Luar biasa kan. Nah itulah makanya. Makanya saya pesen sama panjenengan ya. Nah, Panjenengan kalau punya orang tua, ibu terutama, muliakan, iya, surgakan, jangan kamu sakiti. iya, iya, Dan saya pesan kalau sampean punya ibu sampean sakiti, kasihkan saya, iya, iya. kasihkan saya, tak ramut sama saya. Bener, Betul, betul. bener mas. Kalau sampean punya ibu tidak mampu meramut, kasihkan saya, tak ramut sama saya. Silakan, tak ramut sama saya. Pak Agus memang benar-benar orang terpilih ini ya, dari Ya enggak begitu yang mas, di saya itu atas, luar kepingin biasa. jadi orang baik lah mas. Orang baik ya. Karena dosa saya terlalu banyak mas. Iya, iya, iya. Saya hidup itu tidak memikirkan pahala saya mas. Iya. Saya memikirkan dosa saya. Betul, betul. Kalau orang mau memikirkan pahalanya dia akan sombong mas. Benar, benar, Kalau benar. saya enggak, mas, saya memikirkan dosa-dosa saya. Saya terlalu banyak dosa. Iya. Maka dari itu mas, kalau zaman masih diberi kesempatan hidup, muliakan ibu sampean, Muliakan. muliakan orang tua sampean, saudara-saudara sampean, pasti dibalas sama Allah. Amin. Dan kepada para pemirsa yang brengsek ya, Iya. yang otaknya kotor, pencuri, maling, Iya. insapo sudah kamu. Iya. Koruptor, insapo sudah kamu. Insaf sudah. Kembalikan pada rakyat kecil-kecil uang koruptor itu. Percuma zaman sampean di dunia ini kaya, di alam sana zaman disiksa sama. Betul, betul. Saya yang ngomong, disiksa pasti. Betul, betul. Karena zaman belum paham goib. Zaman kalau tidak percaya, tak panggilkan goib yang tersiksa apa? Iya, Monggo. iya. Siapa orang sini yang brengsek, matinya brengsek tak panggil sama Iya. saya, biar tahu sama ya nanti. Dan matinya siapa yang baik tak panggilkan,
kehidupannya bagaimana di alam sana. Biar zaman semuanya tahu bahwa alam ini ada alam nyata dan alam gaib. Iya. Nah, saya tunjukkan sama saya. Kalau zaman ngomong, oh itu settingan semuanya, saya buktikan semuanya. Iya. Saya hidup tidak mau setting-settingan. Iya. Saya mau hidup realitas saja. Realita. Kalau memang saya salah, salahkan tidak apa-apa. Tapi yang konsekuen. Yang konsekuen. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang brengsek sekali. Ya. Itu tadi Mas, saya pesan kepada orang-orang brengsek, insaf lah, insaf. Karena zaman nanti kalau mencuri ya tetap zaman akan dicuri. Dan zaman matinya kapan lu tidak tahu. Kenapa kita ya Pak? Kenapa sih hidup harus menyusahkan orang lain? Kalau bisa itu menanam kebaikan lah. Kebaikan. Ya, pesan saya itu. Kembali lagi ke keris Mas. Pak Agus luar biasa banget ini. Aduh, si teman-teman ini suatu apa ya? Hidayah dan karomah sekali nih kepada Pak Agus, dan ini sekarang beliau pusaka-pusakanya ini juga yang ada di tempat beliau ini ya semuanya berkaromah, apa khususnya keris-keris yang ada di sini memang penuh dengan karomah dan hidayah dari Pak Agus. Jadi Pak Agus juga bisa melihat apa yang ada di dalam keris ini gunanya buat apa dan lebih dalam lagi. Dan ini juga keris-keris beliau mendapatkan ini tidak segampang di luar sana. Jadi kalian bisa nanti silakan berkonsultasi dengan Pak Agus keris apa yang cocok untuk kalian, dan apalagi yang ada di sini monggo silakan nanti bisa konsultasi. Sekarang lagi Nogo Sosro lagi itu Mas. Nogo Sosro ini lagi Nogo Sosro ini lagi ya. Cuma ini pamornya Woswuta ya. Woswuta ya ini ya. Ini Senopaten tua ini Mas. Kinata Emas Kamarogan. Ini ya. Kinata Emas Kamarogan ya. Waduh luar biasa. Oke, lanjut Pak Agus. Ini mungkin berlian mungkin ya, Pak, saya tidak tahu. Ya ini Singo Barong Kinata Emas. Singo Barong Kinata Emas. Iya. Pamornya itu bisa merutu sewu, sisik sewu atau sewu ya. Udan Mas, Tiban. Terserah orang lah mau ngomong apa ya. Iya, jelas ini keris-keris spesial lah yang mempunyai long story, ini mempunyai ya, sejarahnya ya. Nah, ini kalau ini Nogo Sabto. Nogo Sabto. Ya, kalau Nogo Sabto ini Luk 7 ya. Luk 7 ya. Terus ini kepala baru apa? Perutnya ini membesar ya. Jadi Nogo Sabto ini melambangkan Nogo yang barusan makan hidang umpamanya ini. Oh, itu ya ceritanya Nogo Sabto itu ya. Nogo Sabto ini melambangkan Nogo yang baru makan, setelah itu dia bertapa. Jadi Nogo itu setelah makan sekali baru bertapa. Oh, Nogo Sabto. Nah itu Nogo Sabto itu menceritakan bahwa kerisnya raja dikasihkan pada bawahannya. Dikasihkan adipati umpama adipati Tuban, adipati Belambangan, adipati Kediri, adipati Madura. Masih banyak 7. Oke. Nah, lanjut lagi ini Panji Paniwen Kinata. Nah itu dulu punya orang Jakarta Mas. Orang kaya Mas. Rumahnya di Pondok Indah. Pondok Indah ya. Orang Jawa juga ya Pak ya? Iya, orang Jawa. Dia punya keris ini, ada sesuatu, terus akhirnya dikembalikan lagi kepada pedagangnya, enggak mau. Oke. Orangnya ini dulu beli 300 juta Mas. Wah, yang ini ya? Iya. 300 juta dikembalikan enggak mau, katanya uangnya sudah habis. Terus sampai akhirnya bertransaksi dengan saya. Ya katakan keris ini kena fitnah gitu aja. Sehingga keris ini dikambing hitamkan. Iya. Ya terus akhirnya ya alhamdulillah kena saya. Iya. Oh iya, Mas Tora ya jauh-jauh dari Jakarta. Saya sebetulnya punya banyak cerita. Banyak cerita ya. Banyak cerita dalam arti banyak cerita itu
macem-macem ya, ada keris yang begini begitu, Iya. ada keris yang begini begitu, sampai ada saya pernah ditawur dukun-dukun itu 9 itu. Katanya kerisnya ini bisa berdiri, Bisa berdiri. minta 9 miliar. Oh, iya. Datang ke sini. Dukun-dukun 9 miliar. Apa 9 itu? 9 itu orang itu ya. Pak? Dukun-dukun itu mau menyerang saya. Soalnya keris itu dipraktekkan sebelum berangkat berdiri. Berdiri ya. Berdiri. Luar Sebelum biasa. berangkat berdiri. Tapi setelah ke sini enggak berdiri. Orang 9 mau nyerang saya itu. Bener ya? Demi Allah saya ngomong. Ya saya ngomong gini aja, kalau mau nyerang silakan aja. Ngeri juga. Tapi lek kamu bawa pistol ya kalah. Tapi lek kamu bawa celurit ya kalah mungkin. Betul. Kalau orang 9 bawa celurit ya kalah. Kalah ya, Pak. Tapi kalau bawa ilmu silakan. Coba ayo. Silakan. Oke, lanjut Pak. Bagus. Ini Oke, ini terus ini lagi Nogo Sosro ini. ngogoso. Wih, Niki Nogo Sosro pamor Kinata Emas Kamarogan. Nah, ini kelihatan ekor-ekornya ya, sisiknya itu ya. Sisiknya ini ya. Cantik itu, ya. Itu pamornya ujung bulu juga. Ujung gunung juga ya. Luar biasa. Oke Pak, ini Nah, kalau sebelahnya ini Nogo Sosro Kelengan. Nogo Sosro Kelengan. Nogo Sosro Kinata Emas Kamarogan Kelengan pamornya. Kelengan. Nah, ini saya dapat dari jenderal ini. Oh, ini keris jenderal. Ya, ini saya dapat dari jenderal. Ada 2. Ya, saya tidak perlu menyebutkan Iya, jenderalnya siapa? lah ya. Ya. Walaupun Oke, lanjut, dia Pak. sudah meninggal ya. Ya, yang ini Pak. Nah, yang satunya ini juga Nogo Sosro Kinata Emas Kamarogan. Cuma pamornya pendaringan kebak. Pendaringan kebak ya. Wah, luar biasa. Oke Pak, ini Pak. Nah, kalau yang ini Nogo primitif ya. Nogo Tapi ini iya Nogo primitif ini keris antik langka ini. Atau Nogo bumi monggo. Nogo antik ini pokoknya antik ya. ya ini Pak. Oke, lanjut Pak. Yang satu kalau ini. yang ini Singo Barong Kinata Emas Kamarogan. Besar juga kerisnya. Barangnya spesial ini, besar. Spesial ya ini, Iya. besar ya ini. Besar ya. Oh. Oke, ini Nah, yang kalau ini betok Nogo Siluman. Nah, ini saya beli di anu ini. ya, yang di pameran Beli, itu ya Pak ya. beli di pameran ini. Ini saya beli di pameran, terus orangnya tadi pagi nelpon saya, Mas Agus tak tebus ya. Ya tetap kalau ditebus ya mau dikasih untung saya. Iyalah, pasti. Tapi enggak dulu. Ya Oke. mungkin kemarin dia karena nggak punya duit untuk pulang, Iya. ya toh, terus setelah itu mungkin sudah ada penawaran, mungkin dari pembeli sana kemarin nggak dikasihkan atau orangnya Iya, datang lagi ya iya. nggak tahu ya. Bisa ini Ya saya ngomong mau ditebus, tapi nanti dulu. Iya. Siap. Bagus. Ini kita sudah melihat ya yang keris-keris yang spesial ini ya, luar biasa, dan saya yakin para kolektor lainnya yang ada di luar sana, saya yakin pasti akan ya berkomunikasi dengan Pak Agus langsung ya. Dan ini memang sangat luar biasa sekali. Dan si teman-teman, ini sekali lagi Galeri Tosana Haji Pak Agus Keris ini ada di DTC ya, Wonokromo Surabaya. Jadi teman-teman yang mau ke Surabaya juga boleh langsung, nanti alamatnya saya kasih di deskripsi. Dan sekali lagi Pak Agus juga bisa ya melihat kodam dari dalam keris ini, dan bisa jamah keris juga ya Pak ya. Oh iya, Pak Agus ya jadi bisa ya. Mas Tora, saya ini kan buka galeri mulai tahun 2000. Oh, tahun kalau 2000. Sampai sekarang kan 24 tahun. 24 tahun ya. Wah, luar kalau biasa. 24 tahun dengan mempunyai keris banyak wajar. Wajar ya, karena betul. perjuangan saya Sudah ini dan ya. saya juga bisa memperbaiki keris. Iya. Buat rangka, betulin rangka. Iya. Yang masih keris. Bisa yang ya, Pak. karaten saya bikin cakep. Iya. Semuanya bisa. Sampai yang ke goib Iya. juga bisa ya Pak ya. Wah, luar keris biasa. luruh saya bikin look bisa. Bisa. Keris luruh saya bikin lurus Bisa ini ya. Siap. Ibaratnya seperti itu. Siap. Terus Oke. sama mau bikin tanya isoteri, mau manggil kodam, semuanya Bisa bisa. ya Pak. Oke. Nanti Kenapa kok semuanya bisa? Kan? Hmm. Ya sebetulnya semuanya
butuh pengalaman. Betul pengalaman. Kalau saya dulu memang bapak saya kan punya reog. Oh. Bapak saya punya reog di Ngagel-Tirto. Oke, oke. Jadi bapak saya itu masih ada darah Ponorogo. Ponorogo ya. Jadi bapak saya di Ngagel-Tirto dulu itu punya reog. Punya reog ya, Pak. Jadi bapak saya itu ya maaf ya, kadangkala itu umpamanya ini tanggapan 1 juta umpamanya. Iya, Nah, iya. kalau yang Hanung ini gajiannya berapa, yang Barong gajiannya berapa, yang Iya. Nambu berapa, Nambu berapa, yang ya. jadi Gadil ini berapa, semuanya kan ada. Ada ya, Pak ya. Siap. Sekian umpamanya. Iya. Nah, terus yang datang ini nanti dikasih berapa, semuanya kan. Nah, ternyata ini yang lainnya datang semuanya. Datang semua. Jadi bapak saya katakan tanggapannya 1 juta. Malah torok kadang-kadang. Torok ya. Torok. Dalam arti torok itu begini. Si teko akeh. Lah iki bayarannya umpamane 20.000, 50.000, 100.000 umpamanya lho. Iya toh. Umpamanya gitu ya. Lho kok iki sih pakai sing teko iki. Iya. Walaupun akhirnya dikei zaman dulu lho ya. Zaman dulu ya, iya. 15.000-an ya Betul, kan. betul. 20.000 ya zaman dulu Betul, banyak gitu betul, loh. betul. Ya kalau sekarang ya umpamanya sekarang ya dikasih 100-an umpamanya ya kan. Siap. Pak Agus, terima kasih banyak nih. Nggih. Saya sudah bisa main ke tempat Pak Agus dan cerita Pak Agus luar biasa sekali dan ini harus kita up ini dan ini sangat suatu pengalaman yang luar biasa Pak Agus ya. Pak Agus, terima kasih banyak. Iya, Next time kita akan ngevlog lagi ya Pak Agus ya tentang keris-keris ini dan nanti biar nanti teman-teman langsung komunikasi dengan Pak Agus ya. Iya. Gitu ya. Pak Agus, terima kasih banyak Iya, Pak Agus. terima kasih. Terima kasih Iya. Pak Agus. Terima kasih Mas. Terima kasih. Semoga sehat selalu Amin. dan tambah sukses. Rahayu, rahayu, rahayu. Amin.